Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara terkasih, berjumpa kembali dalam pembinaan rohani Kristen untuk Bapak Ibu dan Saudara terkasih yang bekerja di PT Telkom. Pada siang hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menghidupi kerohanian kita secara khusus melalui persekutuan bersama ini. Kiranya kebersamaan kita saat ini sungguh-sungguh akan memampukan kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita, baik dalam pelayanan maupun pekerjaan kita. Sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada siang hari ini Bapa masih memberi kesempatan bagi kami untuk bersekutu dalam nama Yesus. Nama Yesus yang memberikan kekuatan, semangat, pengharapan, dan keberanian kepada kami untuk terus melangkah menghadapi berbagai bentuk kehidupan yang tidak mudah. Terlebih di tengah pandemi ini, anak-anak-Mu harus tetap melaksanakan semua tanggung jawab yang ada dalam diri mereka. Pada saat ini Bapa, kami bersekutu bersama untuk sungguh mendapatkan kekuatan dari kasih karunia-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang kami yakini akan menguatkan kami, akan memandu jalan kami. Roh Kudus tuntun dan kuasai setiap kami, sehingga kuasa dan kehendak-Mu saja yang nyata dalam kehidupan kami. Melaluinya kebenaran firman-Mu akan terwujud dalam kehidupan kami. Kami pun dimampukan untuk menghidupinya dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bacaan kita pada persekutuan siang hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 dan 25. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25 yang berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam pekerjaan setiap hari tentu kita pernah mengalami yang namanya pertukaran. Suatu saat kita mendapatkan jadwal dan ternyata kita tidak bisa melakukannya. Maka kemudian kita menghubungi teman kita untuk melakukan pertukaran jadwal. Atau justru teman kita yang datang kepada kita untuk mengajak bertukar jadwal piket karena yang bersangkutan tidak bisa. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, pertukaran yang sering kita lakukan tentu adalah pertukaran yang seimbang. Hari ini teman kita datang meminta tukar jadwal piket kepada kita. Tentu kita berharap suatu saat ketika kita membutuhkan hal yang sama dan kita menghubungi teman kita, maka teman kita itu juga akan bisa melakukan. Tentu sejak zaman dahulu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebenarnya yang namanya pertukaran atau barter itu dilakukan dengan perhitungan seimbang, sebanding. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang terlalu diuntungkan. Tetapi melalui pertukaran itu keduanya mendapatkan keuntungan. Hal yang sama tidak terjadi pada Kristus ketika Kristus disalib. Ketika Kristus disalib, di sana ada sebuah pertukaran yang ajaib. Pertukaran di atas kayu salib yang ajaib. Mengapa ini disebut pertukaran? Karena sesungguhnya yang seharusnya disalib bukanlah Kristus. Yang seharusnya disalib adalah kita, Bapak, Ibu, Saudara, saya, dan dunia ini. Kita disalib dan kita menerima kematian sebagai konsekuensi dari dosa kita. Ingat, upah dosa adalah maut. Tetapi ketika Kristus disalib di atas kayu salib, di sana ada sebuah pertukaran tempat antara Kristus dengan kita sebagai manusia. Ketika Kristus disalib, menderita, dan mati di atas kayu salib, sesungguhnya yang dipikul adalah dosa kita. Yang menyebabkan kematiannya adalah dosa kita.
Kitalah yang seharusnya menderita dan mati di atas kayu salib itu, menerima maut sebagai konsekuensi dari dosa-dosa kita. Tetapi Kristus bersedia menjadi pengganti kita. Ada pertukaran tempat di sana. Seharusnya kitalah yang disalib, menderita, dicambuk, dipaku, dan merasakan berbagai penderitaan sebagai akibat dosa itu. Tetapi itu tidak terjadi. Kristus mengambil tempat, menjadi pengganti kita dengan menanggung hukuman dosa itu. Yesaya 53 ayat 4 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah Allah, dipukul dan ditindas Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kesaksian dari Yesaya 53 ayat 4 ini menyadarkan pertama-tama orang Israel pada waktu itu yang menyangka bahwa apa yang terjadi pada Kristus adalah karena ia dikutuk atau karena kena tulah dari Allah sebagai dosa dan kesalahannya. Tetapi ternyata kita disadarkan dosa kitalah yang dipikulnya. Seharusnya tulah itu terjadi pada kita. Seharusnya hukuman itu terjadi pada kita. Tetapi Kristus bersedia menggantikan kita, melakukan pertukaran tempat dengan menanggung hukuman dosa itu. Inilah kebenaran pertama yang harus kita hidupi, kita sadari dan kita renungkan dalam pertukaran yang ajaib di atas kayu salib. Kristus bersedia menggantikan kita. Kristus bersedia menukar tempatnya dengan kita. Hukuman dari dosa, kesengsaraan dan kematian, tulah dan murka Allah karena dosa itu seharusnya kita tanggung, tapi Kristus mengambilnya. Apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa Kristus telah melakukan pertukaran tempat dengan kita? Kita seharusnya dihukum mati, tetapi sekarang kita hidup karena Kristus bersedia mati. Mari kita mensyukuri hidup kedua yang Tuhan berikan ini. Karena Kristus bersedia menukar tempat, dan saat ini kita hidup. Maka mari kita hidup secara bertanggung jawab. Hidup bukan lagi untuk dosa, tetapi hidup untuk Kristus. Hidup bukan lagi sebagai hamba dosa, tetapi hidup sebagai hamba Kristus, hamba kebenaran. Dengan demikian, pertukaran tempat yang Kristus ambil tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika Kristus menggantikan tempat kita di atas kayu salib, pada saat yang sama terjadi sesuatu yang sangat indah. Di situ dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika kita berbicara tentang kesembuhan, maka saat ini kata sembuh itu menjadi doa dan dambaan begitu banyak orang. Ada begitu banyak orang yang saat ini terpapar COVID-19. Doa yang selalu terpanjat adalah pulih dan sembuh. Keinginan yang terbesar adalah terbebas dari COVID itu, sembuh dari segala penyakit dan penderitaan itu. Ketika Kristus mengambil tempat kita di kayu salib, menderita dan mati, maka yang terjadi yang kedua adalah bahwa kita disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari penyakit dosa yang menggerogoti kita. Sembuh dari kecenderungan hidup secara duniawi. Sembuh dari keinginan hidup yang selalu memuaskan jasmani dan nafsu-nafsu kita. Sembuh dari perbudakan dosa. Ketika Tuhan Yesus menghadirkan kesembuhan, maka di situ ada sebuah pemulihan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipulihkan. Dipulihkan kembali martabat kita. Dipulihkan kembali kondisi dan keadaan kita. Dipulihkan kembali identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita bukan lagi anak-anak dosa, bukan hamba dosa, tapi sekarang kita dikembalikan lagi menjadi anak-anak Allah. Tentu kesembuhan itu harus kita rayakan dan kita hidupi dengan cara yang baru.
ketika Tuhan Yesus membawa kesembuhan bagi kehidupan kita, ketika Kristus telah memulihkan seluruh kehidupan kita, maka sudah seharusnya hidup yang dipulihkan, hidup yang telah disembuhkan itu, kemudian kita jalani dengan cara yang baru. Karena kalau setelah kita sembuh, kemudian kita hidup dengan sembrono, kita tidak lagi menjaga kehidupan kita, maka kemungkinan kita terpapar dosa dan menjadi hamba dosa itu sangat mungkin. Oleh karena itu setelah sembuh, maka kita punya tanggung jawab yang besar untuk sungguh-sungguh mengatakan tidak kepada dosa, untuk sungguh-sungguh membenci dosa dari kehidupan kita. Karena kita telah sembuh dari pengaruh dosa, karena kita telah terbebas dari perbudakan dosa. Oleh karena itu, sebuah kehidupan baru sebagai manusia baru dalam Kristus seharusnya menjadi pilihan kita. Pilihan yang tidak lagi kita pilih dengan ragu-ragu, tetapi pilihan yang kita jalani dengan keyakinan, dengan kepastian. Sehingga dunia pun tahu bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita adalah orang-orang yang telah dipulihkan. Maka cara kerja kita, cara tanggung jawab kita, cara hidup kita setiap hari berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita telah sembuh. Kalau rekan-rekan kita memiliki kecenderungan korupsi, apakah itu waktu, ataukah benda, atau uang, atau sesuatu di mana mereka bekerja, maka itu bukan lagi budaya dan bagian kita. Ketika mereka bekerja seasalnya, tidak maksimal, tidak mengeluarkan potensi yang paling besar, maka itu juga bukan bagian kita. Karena dalam Kristus yang telah memulihkan kita, karya kita menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar sana. Bapak Ibu dan saudara terkasih, yang ketiga kalau kita perhatikan dari apa yang kita baca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25, ayat 25 mengatakan demikian. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dulu, sebelum Tuhan Yesus menggantikan tempat kita di kayu salib, kita semua sesat seperti domba yang mencari jalan kita sendiri, yang menghidupi keinginan kita sendiri, yang memuaskan nafsu-nafsu kita sendiri. Dunia bukan lagi menggoda kita. Dunia kita kejar dengan segala kenikmatannya dan kepuasannya. Tetapi setelah Kristus menggantikan tempat kita bukan hanya dipulihkan, tetapi kemudian di situ kita tidak lagi hidup sebagai domba yang sesat. Sekarang kamu telah kembali, pulang kembali, dan pemelihara jiwamu. Kita telah kembali. Kita telah meninggalkan hidup yang lama dan kemudian hidup dengan hidup yang baru. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Kristus. Kita tidak lagi memuaskan jasmani dan nafsu kita, tetapi kita menghidupi kebenaran. Sebagai domba yang tidak lagi tersesat, maka sekarang kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mengikuti Tuhan yang membawa kita kepada rumput yang hijau. Kita meyakini Tuhan yang menuntun kita ke sungai yang tenang. Kita bersedia berjalan bersama Tuhan, menghidupi jalan-jalan kebenaran yang Tuhan tunjukkan. Menjadi domba yang telah ditemukan kembali, berarti kita diajak melangkah dalam kebenaran. Berhati-hati, meninggalkan diri kita dan kemudian memusatkan diri kita kepada Allah. Tidak lagi ingin memuaskan keinginan dan juga nafsu diri, tetapi mencari apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita hidupi dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Pada saat yang sama, sungguh kemudian kita memiliki keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Saat kita masih tersesat di tengah dunia, keinginan akan hal-hal yang ditawarkan dunia itu begitu menggoda dan menguasai kita. Sulit bagi kita untuk mengatakan cukup, apalagi bersyukur pada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sulit untuk mengatakan cukup dan bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan letakkan di tangan kita. Sulit merasa cukup dan bersyukur untuk setiap gaji yang kita terima, yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita senantiasa merasa kurang. Tetapi ketika kita menjadi gembala yang telah ditemukan kembali,
maka kita merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita mengucap syukur seberapapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita merasa cukup dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan dan sediakan kepada kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi domba yang rakus. Kita tidak lagi menjadi domba yang memakan yang bukan seharusnya kita makan. Kita menjadi domba yang tidak lagi merugikan orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena kita meyakini pemeliharaan Tuhan yang senantiasa cukup dan kita syukuri dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita, anak-anak kita, keluarga kita merasakan pemeliharaan itu. Bukan hanya hari ini, tetapi pemeliharaan itu juga menuntun kita menghadapi hari esok. Hari esok yang mungkin tidak pasti dan penuh dengan tantangan, tetapi di situ kita memiliki keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pertukaran yang ajaib di atas kayu salib, di mana Kristus bersedia mengambil tempat kita, mendatangkan keselamatan. Mari kita rayakan itu dalam kehidupan kita. Kita rayakan dengan mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Kita rayakan dengan tidak lagi bermain-main dengan dosa. Kita rayakan bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Kita rayakan sebuah kehidupan baru, agar pertukaran yang ajaib di kayu salib itu tidak sia-sia. Tetapi pertukaran di kayu salib yang ajaib itu mendatangkan sebuah kehidupan baru, kehidupan yang ajaib, kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan yang menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita, kehidupan yang memuliakan Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan berkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari bersama-sama kita akan mengakhiri kebersamaan kita. Kita akan menaikkan syafaat kita untuk hal-hal yang perlu kita doakan bersama dalam kebersamaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberi kesempatan bergumul di tempat ini, sekaligus juga mengambil bagian dalam berbagai hal yang Tuhan percayakan untuk kita topang dan kita dukung dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk Binroh pada hari ini, bersyukur untuk persekutuan yang boleh kami hidupi, bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan, bersyukur untuk setiap pujian dan doa yang boleh kami lantunkan, bersyukur untuk setiap teman dan sahabat yang boleh menjadi teman kami, seperjalanan kami, sehingga kami tidak merasa sendirian. Saat ini Bapak, izinkanlah kami dalam kebersamaan di Binroh ini untuk mendoakan para pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah sampai dengan daerah, Tuhan yang akan pimpin dan berkati, sehingga setiap mereka sungguh akan memimpin negeri ini dengan baik. Hikmat dan kebijaksanaan-Mu akan menyertai mereka, sehingga setiap hal yang diambil ataupun diputuskan itu sungguh akan membuat kebaikan untuk kehidupan bersama. Di masa-masa yang sulit ini Bapak, kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu terus mengiring dan mengawal setiap mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19, baik mereka yang menjalani isolasi mandiri, baik mereka yang dirawat di rumah sakit. Sungguh Tuhan, kami memohon kasih-Mu menyapa mereka, tangan-Mu menjamah mereka untuk memulihkan mereka, mendatangkan kesehatan bagi setiap mereka. Berkati semangat dan kekuatannya, berkati keluarga yang mendampinginya, cukupkanlah setiap hal yang dibutuhkan untuk pemulihan saudara-saudara kami ini. Sungguh Tuhan, biarlah mereka boleh sembuh dalam anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berkarya di PT Telkom Group, Tuhan yang akan terus berkati dan pimpin. Biarlah mereka tidak hanya mencari nafkah di tempat itu, tetapi mereka berkontribusi. Mereka menjadi terang di tengah kegelapan. Mereka menjadi garam untuk memberi rasa dalam setiap hal yang terjadi. Biarlah kehadiran anak-anak-Mu sungguh memberikan dampak dan pengaruh yang boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Karena kami tidak hanya bekerja, melalui pekerjaan ini kami bersaksi dan mempersembahkan pekerjaan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Maka pekerjaan kami biarlah menjadi pekerjaan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk
Seluruh anggota Bin Roh Kris se-Jabodetabek, Tuhan yang akan pimpin dan berkati sehingga semua anggota ini digerakkan untuk memiliki kerinduan, untuk selalu berdoa, mengikuti persekutuan, dan mereka boleh tumbuh dalam iman dan juga dalam rohani mereka. Tuhan, kami berdoa satu persatu, Tuhan yang akan terus jamah pimpin, Tuhan yang akan panggil, Tuhan yang akan kumpulkan, Tuhan yang akan tumbuhkan kerinduan, sehingga persekutuan Bin Roh Kris di Telkom ini sungguh boleh menjadi rumah bersama bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Pada saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang studi di SD, SMP, SMA maupun yang kuliah melalui pembelajaran jarak jauh, melalui pembelajaran di rumah. Tuhan yang akan memberikan semangat, kekuatan, keberanian, cinta kasih pada anak-anak kami sehingga mereka akan memiliki semangat untuk terus belajar, maju. Mereka tidak akan menyerah pada situasi dan kondisi yang ada. Berkati kami sebagai orang tua agar kami mendampingi mereka. Berkati para guru agar memiliki kesabaran dan juga kemampuan untuk terus mengajar dengan baik. Berkati juga peralatan yang kami pakai agar melaluinya sungguh pendidikan anak-anak kami terus berjalan dengan baik. Bapa Surgawi, kami akan mengakhiri kebersamaan kami. Maka biarlah ketika kami mengakhiri kebersamaan kami dan kami melanjutkan kehidupan kami, maka anugerah dan berkat-Mu saja yang akan terus menyertai kami. Hikmat dan kebijaksanaan-Mu yang akan terus menaungi kami. Roh Kudus-Mu yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kemanapun kami melangkah, kami adalah manusia-manusia baru yang merayakan keselamatan, yang merayakan pemulihan, yang mengucap syukur untuk karya Kristus, yang memperlihatkan bahwa hidup kami telah dipulihkan dalam Kristus. Karya Kristus tidak pernah sia-sia, oleh karena kemuliaan-Mu terpancar dalam kehidupan kami setiap hari. Mari bersama-sama kita undur dari tempat ini dengan menerima berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.